Presiden Joko Widodo meminta semua unsur masyarakat untuk mendukung rencana pemerintah dalam merealisasikan pembangunan ibu kota negara baru Republik Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur. Nah, kemudian pemirsa, apakah langkah dan juga skema pemerintah dalam merealisasikan rencana perpindahan ibu kota ini dari sisi kesiapan infrastruktur untuk PNS? Dikarenakan diperkirakan ada 180.000 PNS di pemerintah pusat yang akan dipindahkan ke ibu kota yang baru di tengah banyaknya pendapat yang mengatakan bahwa banyak PNS yang tidak setuju untuk pindah ke sana. Kita akan berbincang terkait dengan hal tersebut dengan pengamat kebijakan publik dan juga mantan Kepala Bappenas, Pak Andrinov Caniago. Pak Andrinov, selamat malam. Selamat malam, Rory. Ini survei di sekitar bulan September-Oktober mengatakan bahwa banyak PNS yang tidak mau pindah ke sana. Namun Presiden Jokowi menegaskan, kita nanti akan tayangkan pernyataannya, penegasan bahwa ya memang harus pindah, mau tidak mau akan dipaksa. Karena undang-undang pun mengatakan seperti itu. Tapi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat menurut Anda untuk mempersiapkan transisi ini? Sehingga PNS ketika pindah, mereka pun mendapatkan insentif di sana. Ya, pertama sekali tentu saja mensosialisasikan terus-menerus rencana ini, ya, termasuk rencana yang agak detail mengenai fasilitas publik di sana, termasuk mengenai perumahan bagi ASN itu sendiri dan segala fasilitas untuk keluarga atau rumah tangga. Saya rasa kalau berdasarkan survei itu, ya mungkin sebagian besar PNS kita itu masih dibebani oleh pikiran masa lalu, ya. Kemudian yang kedua, kecemasan untuk jauh dari keluarga dekat, mungkin begitu, ya. Tetapi bagi orang-orang yang rasional justru malah sudah mulai mengincar siap-siap untuk gimana supaya tempat tinggal di kota baru, di ibu kota negara yang baru itu. Nah, ini menurut saya pertama adalah soal sosialisasi itu tadi, ya, bagaimana mensosialisasikan pada masa sebelum kota ini berfungsi. Baik, tapi memang kebanyakan yang keberatan adalah sejumlah teman saya juga PNS, saya katakan juga mereka was-was dan bahkan mengatakan kemungkinan untuk pensiun dini ada. Walaupun pasti belum pasti atau resign begitu bahasa lainnya. Dikarenakan keluarga sudah ada di misalnya di Jakarta, ada di Jabodetabek, Pak Andrinov. Apa yang kemudian harus dipersiapkan pemerintah agar ketika mereka memboyong keluarga ke sana, ataupun misalnya mereka harus commute antara Penajam Pasar Utara dengan Jakarta, bisa lancar? Yang berangkat itu kan pasti keluarga inti, ya, bukan kakek nenek, ya, atau cucu, ya. Yang berangkat itu adalah keluarga inti dari pegawai itu. Itu biasanya ya kalau memang masih usia produktif ada istri atau suami, kemudian anak. Nah, kalau untuk anaknya ini sudah ada tempat sekolah yang baik, tempat olahraga yang baik, taman bermain yang baik, alat transportasi umum yang jauh lebih bagus dari di Jakarta, terus masalahnya apa? Ya. Jadi ini soal bayangan yang dihantui oleh bayangan-bayangan yang tidak realistis, tidak rasional menurut saya. Dan di sana pun pemerintah juga akan membangun fasilitas yang sama. Yang lebih baik, ya, karena tujuan dari membangun ibu kota negara yang baru ini adalah menyediakan membangun kota yang efisien. Ya, efisien itu artinya mensejahterakan warga yang ada di kota itu. Bagaimana caranya? Ya, tempat tinggalnya dekat dari tempat kerja. Transportasi umumnya siap, jalannya lebar-lebar, ya, artinya apa? Ya, ini mengantisipasi kota ini disiapkan untuk kota yang jauh dari kemacetan atau anti macet, atau bisa disiapkan untuk bebas macet untuk sekian puluh tahun. Baik, ya. baik. Kemudian tentu saja prasarana lain. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Andrinov. Namun nanti saya akan tanyakan insentif apa selain infrastruktur yang menurut Anda sebagai pengamat kebijakan publik, pemerintah harus pikirkan untuk para PNS ini. Ada 180.000 rencana yang akan dipindah ke ibu kota yang baru. Kami akan kembali untuk membahasnya sesaat lagi.